sebelumnya kita mungkin untuk membahas tepung dulu ya, cara olahannya. Bikin tepung itu prosesnya kurang lebih 3 hari Pak. Dari jenis Rhizophora, baik Rhizophora stilosa, Biculata, Micronata, itu semua bisa. Tapi yang paling mudah itu dari jenis Rhizophora stilosa karena lebih besar dan cepat olahannya dibanding Biculata kecil ya, jadi lama olahannya. Sebelumnya kita ambil bibit mangrove atau propagule namanya, ini propagule. Ambil yang tua lah, setengah matang ataupun setengah tua. Seperti ini, masih ada ininya, putihnya, dan putihnya juga ada manfaatnya, nanti bisa buat kopi dan tinta. Kita ngebahas ininya, propagule-nya ya. Jadi propagule ini pertama kita kupas kulitnya untuk menghilangkan getahnya. Setelah itu kita rendam sehari semalam biar getahnya keluar tuh. Getahnya merah Pak. Setelah direndam kita rebus selama kurang lebih 25 menit. Rebus. Kemudian diangkat, ditiriskan, lalu kita dikata atau dicincang kurang lebih 1 cm. Setelah itu kita jemur 2-3 hari biar kering. Kemudian kita giling. Ada mesinnya di musola tuh. Iya, lihat, saya lihat ada mesin giling, jadilah tepung. Setelah jadi tepung itu kita membuat keripik. Ini dia keripik sama pucak. Tentunya ada komposisinya di sini. Ada penyedap rasa, segala macam. Ada tepung juga, tepung ya biasa, perbandingannya 60-40%. Kemudian kita olah, kita goreng, langsung kita kemas. Ini satu kemasan dulu pernah jual 8.000 dulu, 5 tahun yang lalu. 5.000 sampai naik lagi 7.000 karena bahan bakunya naik lagi 8.000, 9.000, 10.000 sampai sekarang 12.000 karena minyak sayurnya naik lagi aja ya sampai 12.000. Tentunya yang lainnya naik juga, kayak kemasan yang awalnya 1.000 perak, 1.200, 1.500 sampai 1.800 ini kemasannya. Belum ini stikernya. Stiker ini sampai 2.000. Tapi nggak tahu kalau banyak mah ya. Kita ya paling beli per 1 meter berapa. Jadi setelah kita hitung HPP-nya, kalau pengen untung ya jualnya 12. Dapatlah 2.000 perak per kemasan. Di sini juga kita menyiapkan legalitasnya. Nih ada halal, kan? Ada BRT-nya, ada NIB-nya, dan yang belum itu izin edar, izin produksi dan HKI. Silakan barang Bapak Ibu yang siap masukin HKI-nya atau izin edarnya, barangkali ada link di pusat atau gimana ya. Kami harapkan seperti itu karena membuat izin edar dan izin produksi itu cukup besar biaya, sampai puluhan juta. Ya kita kan UMKM kecil ya Pak ya, mau dari 1 juta kok legalitasnya puluhan juta. Seperti itu. Tapi alhamdulillah ada beberapa dinas yang memfasilitasi izin perusahaan ini ataupun legalitas ini, dari halal, dari BRT sampai HKI pun sudah berjalan Mbak. Ini HKI-nya yang sudah berjalan. Selanjutnya di sini ada daun mangrove dari jenis api-api ya, Apicenia marina. Ini kita ambil daunnya yang termuda. Berarti 5 daun dari bawah ataupun dari atas yang bisa diambil, yang masih segar. Kemudian kita cuci dan kita komposisinya ada tepung mangrove juga dari sini. Nah seperti ini jadinya. Ini kemasan ini desainnya waktu itu yang bantu dari perhutani. Makanya di sini ada cemilan terbuat dari buah mangrove pilihan ditanam dari kawasan hutan perhutani Tangerang. Nah diolah secara ini dari
perhutani. Hmm. Ini pelatihannya dari Dinas Koperasi dan Disperendag. Ini semua ada ilmunya. Kemasan, kita dulu belum tahu beli kemasan di mana. Ternyata setelah pelatihan ada orang-orang yang jual kemasan. Iya, dapatlah kemasan, dapatlah nomornya, tinggal telepon, datang. Adapun stiker, dulu bikin di sini 1 lembar 3.000. Setelah kita pelatihan, mas, sama saya aja yang buat, lebih murah lagi. Nah, seperti itu. Jadi hikmahnya pelatihannya ada lebih murah. Nah, ini sirup mangrove. Ini originalnya, Pak. Sebenarnya kita mengeluarkan itu ada 5 varian. Ada rasa stroberi, rasa nanas, rasa durian, terus rasa mangga. Nah, ada 5 semuanya. Jadi kita buatnya yang original. Itu di dalamnya itu 5 varian itu satu sertifikat halal di dalamnya, satu produk. Buatnya dari apa? Dari buah pidada. Caranya bagaimana? Caranya kita ambil buah pidada yang matang, yang bulat, tahu ya? Ya. Nah, itu kemudian kita kupas, nah, kita cuci dan kita rebus. Langsung direbusnya selama 25 menit. Diaduk sampai merata sehingga pecah tuh biji-bijinya. Ya. Nah, kemudian kita angkat, kita saring dengan kain kasa. Nah, ambillah tuh bijinya. Nah, kemudian sarinya itu kita endapkan selama sehari semalam. Nah, setelah mengendap, nah jadilah sirup. Endapannya, cairannya. Yang di bawahnya itu buat dodol. Yang endapannya. Endapannya itu. Nah, iya, buat dodol dan buat selai. Yang air jadi sirup. Iya, yang air Endapannya jadi jadi sirup. dodol. Nah, gitu. Jadi ini ada lagi Sabun. sabun, ini ekstrak dari buah pidada juga. Ini sebenarnya lebih mudah kerjanya dan untungnya lebih besar. Apalagi kita masuk ke hotel-hotel ya, kemasannya ini lagi Bu. Ini untungnya itu 80% kalau kita jual. Kita jual di sini 5.000, laku keras Bu. Berapa? 5.000. Yang gede 10.000, yang 100 mili. Nah, ini kalau nggak salah 30 mili. Tuh jual 5.000. Kadang yang beli itu anak yang pelatihan di sini. Anak sekolah SMP, SMK, sampai mahasiswa diwajibkan beli. Iya, dari bu guru atau bu gurunya atau pembimbingnya. Bahannya gampangnya dari apa? Tadi gampang. Ya, gampangnya ekstrak itu dari endapan ini. Nah, setelah endapan ini kemudian kita fermentasikan pakai apa namanya, apa sih, mesin yang itu blender itu modelnya. Nah, seperti itu sekitar kurang lebih 10 atau 15 menit diaduk. Nah, kemudian ada komposisinya. Nah, di sini untuk kulit, perawatan apa gitu kan, dan juga vitamin C, vitamin A kan banyak di sini apotek. Murah kan. Beli modal 10.000 jadi 20 liter kan lebih mahal, lebih banyak dapatnya ya. Modal paling 50.000 dapat itu 25 liter. 2 jutaan. Modal 50.000 dapatnya 1.500.000. Itulah sabun. Harus banyak pengusaha sabun yang cepat kaya. Nah, seperti itu. Jadi manfaatnya ya sama sih, lebih keren. Setelah hasil PRD atau hasil lab, lebih banyak lagi manfaat. Itu yang lainnya pun masih ada, masih banyak. Nah, seperti olahan-olahan kayak tinta mangrove-nya, kopinya, juga batik mangrove-nya, warnanya. Juga rencana tahun ini target kita mengeluarkan madu mangrove, Pak. Madu mangrove ya dari Trigona itu. Rencana baru manggil narasumbernya baru dari Pandeglang. Mereka sering di luar negeri juga ternyata, orang Pandeglang itu. Insya Allah ada waktu Januari di sini.
kita mau langsung eksekusi. Hmm. Jadi madu mangrove itu ternyata manfaatnya lebih tinggi. Vitaminnya itu kurang lebih 2,5% dibanding madu-madu yang lain, atau madu odeng atau apa. Iya. Tuh, sehingga bisa bisa kompetisi lah di pasar. Dan juga bisa ekspor impor, Bu. Karena gizi kandungnya menambah. Ya mungkin dari kadar garam atau apa ya. Kurang tahu saya. Bisa jadi Pak, mineralnya banyak. Iya itu. Gitu. Insya Allah modalnya mungkin Januari kita ready. Jadi madu mangrove, jenis lebahnya trigona. Dan juga bisa buat edukasi wisata. Sekali sedot 10.000. Langsung sedot di rumah. Iya. Yang udah yang udah berjalan di Pandeglang. Ke Pandeglang Pak ya. Tahu. Riksan di sana. Penyuluhnya. Ada juga yang Pak Riksan. lainnya itu, nah tentunya kita ada kekurangan dan juga kelebihannya. Sementara ini pasar kita kan wisatawan produk ini, belum sampai arah ke luar. Kadang keluar juga buat kepentingan beliau, misalkan adanya pameran ataupun buka bazar atau apa, ngambil produknya dari kita, cuma dia ganti stiker kadang-kadang. Oh, jadi Iya. Kenapa? Oh masih ada ini. Iya. Dari tadi saya nyari-nyari nggak nemu. Oh itu malah nyampe. Banyak Pak. Banyak, ada 10. Dan liar. Iya, liar. Nanti Saya makin liarin. nanti tambah banyak, nanti kan ini beranak pinak. Iya. Mana? Oh iya. Kayak burung. Nah, cuman itu aja mungkin presentasinya ya Bapak Ya, Ibu. ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya apabila ada jamuan, hidangan atau sambutan yang kurang memadai. Ya, mohon maaf seluas-luasnya. Besok kan kembali lagi. Besok kembali lagi materinya, kunjungannya ke Susur pantai. susur pantai. Susur Jadi, pantai. ekspedisi susur pantai Kabupaten Tangerang. Kita jalan-jalan ke laut. Sambil berarti lihat pakai nyebrang Kalimantan kan Pak? Ini siap. Sampai lihat Putri Duyung nanti. Woi. pakai yang itu Pak, yang besar. Kalau yang ini aja nih, yang besar biayanya gede. Bener kan? Bensinnya enggak sih. Enggak. Nanti kita difasilitasi ada alat penyelamatnya. Oh iya. Rompi itu ya, jaket, Life itu, jacket. pelampung, life guardnya ada. Nanti narasumbernya insya Allah disiapin. Ya. Juga tour guide-nya insya Allah saya hadirin. Iya, yang sudah tersertifikasi. Oh, sirkus religi pulangnya gitu. Oh, atuh masa nggak mampir ke sini Pamali. Oh, Pamali. Itu tuh semenjak kapan ada itu? Itu semenjak sebelum ada tsunami di Cerita, kurang lebih 4 tahunan, 5 tahun Berarti sebelumnya nggak ada, Pak? nggak ada, Belum ada pohon-pohon ini nggak ada dia? nggak ada. Udah datang. Datang burung aja udah datang sendiri. Burung dulu sempat habis, sekarang udah mulai datang. Anaknya apa emaknya? Saling nunjuk. Apa namanya? Matangnya itu berapa lama dari bunga buah sampai sebulanan? Ya, 1 bulan lebih, itu 50 hari. 50 hari. Jadi Januari itu baru muncul bunga. Sekarang udah muncul mulai. Oh, sudah muncul. Berarti Desember, Januari itu udah diambil gitu. Bulan. Nah, itu bisa nyetok enggak? Bisa, biasanya kita nyetok Pak. Berhubung kemarau panjang kan, Oh iya. buahnya nggak maksimal, nggak bagus. Jadi kita ngestok lah. Jelek hasilnya nanti. Nah, kalau ngambil misalnya kalau untuk satu produksi itu bisa berapa? Bisa Satu pohon itu nyampe 50 kilo Pak. 50 kilo. Iya, kalau panen itu pohon. Kalau ada 100 pohon, banyak. 50 kilo kali 100 5 ton. Iya, 5 ton sudah banyak itu ya. banyak. Banyak. Cuman Itu ya satu kali musim, setahun berapa?
Dia tuh idealnya setahun 2 kali. Sebenarnya tumbuhan jenis mangrove itu tidak mengenal musim, sebenarnya ada terus buahnya, cuma tidak ada, banyak. tidak Nah, banyak. ketika musim rayanya ya di awal bulan Januari. Tuh, itu kenapa? Karena dia butuh air hujan juga Iya, untuk iya, iya. konsumsinya. Oh, tapi di bulan lain nggak ada? Di bulan lain ada, cuman hasil buahnya nggak besar Pak, Sedikit, kecil. oh kecil. Dan juga rasanya beda. Kalau matangnya kuning atau gimana? Matangnya ya Kan kuning-kuning kalau kayak ini gitu. kan hijau kan? Jadi hijau pucat kayak gitu. Hijau pucat kalau matangnya. Dan kelopaknya ngebuka. Kelopak yang Nah, itu. yang kayak payung tuh, yang Iya, iya, iya. kayak bintang-bintang. Iya, yang gitu. bintang-bintang itu. Dibuka wangi tuh. Memang kalau kita memperbanyak buah pidada itu lebih bagus, karena untuk produksi produk itu lebih banyak dibutuhkan. Iya ya. Itu kendalanya gimana kalau misalnya pidada? Kenapa nggak di ini? Kenapa lebih ke Rhizopora sama ini? Atau susah membibitkannya? Tempatnya, lokasinya Pak. Lokasinya kurang luas. Oh, lokasinya sempit ya, sempit. karena di muara sungai. Muara ya? sungai. Harus khusus gitu, Harus siapin khusus. lahan. Oh ya, oke, ngerti. Jadi, oh ya silakan. Rhizopora kan, Rhizopora atau Bulgaria. Nah, dia bibir pantai kan lebih luas. Iya. Makanya terus masih kurang. Oh, Ini juga nanti nambah lagi kan. Lebih besar nambah. kalau Rhizopora di mana aja bisa tumbuh. Nah, iya. Terus yang apalagi kalau tancang ya, Bruguera, Gymnorrhiza itu di daerah kering juga bisa ya. Bisa. Tapi kalau pidada memang sempit ya arealnya. Sempit arealnya. Jadi di daerah aliran sungai itu. Kan sempit kanan kirinya. Iya ya. Tuh. Ini jalan sama jalan. Akhirnya penanamannya nggak maksimal kecuali ditata. Ya, Misalkan pakai tuak pinggir-pinggirnya, uruk rata ya. Tanamin semua bibir pantai. Iya. Jalurnya. Jalurnya. Iya, tanamin semua jenis Ipsoneratia atau tidak ada. Nah, baru masyarakat merasakan Iya, itu kesejahteraan. manfaatnya. Yang jelas kan semua produk kemarin dari dodol, dari sabun. Yang jelas kan minuman ya. Iya. Itu semua pidada. Iya, itu tidak manfaatnya lebih banyak di produk. Di sini yang jelas yang Bapak lebih dari 100 pon lebih yang biasa dipanen. Itu yang panennya siapa aja atau kelompok? Kelompok. Siapa aja ngambil sih. Oh iya. Bawa sini gitu, beli. Gitu. Kalau dulu mah saya yang ngambil. Iya. Tenar kan dulu waktu barang-barang. Oh, belum pada tahu. Belum pada tahu. Saya hampir tiap hari Bang ambil kelola. Nah, apalagi nih besokin apalagi nih gitu. Diolah terus sampai packagingnya, legalitas yang udah mengenal, baru tuh banyak yang nawarin. Kalau kemarin yang ini bukan Pak daunnya yang api-api ini bukan? Yang daun untuk keripik. Iya itu. Yang ini ya, yang mudanya. Muda yang tutup ya. 5 daun dari 5 daun dari atas. dari bawah. Itu menarik Pak pidada. Jadi memang susah juga mungkin ininya ya untuk sampai berbuah lagi. Nunggu lama kalau nggak alami gitu ya. Iya, lama. Ya, itu juga kendala ya. Jadi dari bulan Januari sampai tahun depannya lagi ya produksinya mungkin sedikit ya. Sedikit, Nggak bisa matang. Saya sampai saking pengen punya stok dari pidada itu, beli freezer 2 Pak. Oh, sampai nyetok. Itu bisa berapa bulan sampai berapa bulan? Ya, tergantung sih kalau kita ada hari-hari besar tentang mangrove seperti apa. Oh, Kan ada hari. Iya. mangrove Hari sedunia, mangrove sedunia, hari lingkungan nasional, hidup. tanam sedunia, itu ada yang aja mesen buat pameran dan apa gitu. Iya. Di bag. Atau malah Bapak nanti bagus kembangkan juga itunya bibitnya. Pengennya sih gitu Pak, cuman tempatnya ini. Tempatnya di mana? Gitu. Iya. Kalau Atau dijual kan ke yang lain. Nah, dijual yang lain belum tentu. Belum tentu ya. Iya. Oh iya. Bisa masarinnya. Kecuali yang kenapa Rhizopora laku karena gimana aja bisa ya. Iya.
Saya bisa nyetok sehari misalkan 1 ton dengan catatan mempunyai marketplace-nya ataupun ya gerai UMKM. Paling tidak standar dengan Alfa Indomaret. Iya, iya. Nah, baru bisa saya tuh. Kenapa? Karena saya memiliki produk 50 produk dari mangrove, dari makanan minuman sampai bukan makanan dan minuman, seperti tinta atau sabunnya kan. Iya, iya. Nah, seperti itu. Belum yang lain-lain. Ya, bikin sabuk, bikin sendal, ya. Bakiak dari kayu ya. Iya, kayu tuh yang udah punah tuh. Oh iya, iya. Yang udah kering-kering atau apa, bahkan bikin tas bag dari kayu juga. Itu satu Alfa Indomaret itu bisa penuh dengan produk mangrove semua. Hebat ya, itu bisa satu gerai ya. Iya, bisa itu gerai. Cuman tadi itu tuh lagi-lagi kan modal. Modal lagi. Iya. Kadang saya iri di kabupaten-kabupaten lainnya, sampai pada didorong gerai ya. aja ya. Gerainya besar tapi dalamnya kosong. Sayang. Sayang amat nih, pasti miliaran ini habisnya. Iya. Nah itu, kayak di Karangan tuh Pak, lantai 1. Ada 2. Di Karangan mana? Karangan tuh di Pantai 5, Pantai Gope.